Saudara, Litbang Kompas menyurvei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari masa jabatannya melalui 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar di 38 provinsi. Survei dilakukan melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 10 Januari 2025. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error sekitar 3,10% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Dan hasilnya seperti diketahui sebanyak 80,9% puas dan 19,1% tidak puas. Selain itu 89,4% yakin dengan kinerja Prabowo Gibran dan sisanya 10,6% tidak yakin. Dengan tingginya kepercayaan publik, apa yang perlu dievaluasi dari kinerja pemerintah? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, di antaranya di studio telah hadir peneliti Litbang Kompas Andreas Yoga Prasetyo. Selamat pagi Mas Yoga. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang ke studio pagi ini. Dan melalui sambungan Zoom ada politisi senior PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera. Selamat pagi Bang Hugo. Sepertinya ada gangguan komunikasi. Dan juga selain Andreas Hugo Parera, ada politisi Partai Gerindra Hendarsa Marantoko yang sampai saat ini kami masih terus menghubungi dan sudah mengkonfirmasi akan hadir. Kita ke Bang Mas Yoga dulu. Mas Yoga, ini analisis Kompas pagi ini jam 3 ya, 80,9% kepuasan terhadap 100 hari Prabowo Gibran. Apa analisisnya sebenarnya? Iya. Ini oleh kami dari survei yang tadi disebut Mario, kita melakukan survei tatap muka ke 1.000 responden di 38 provinsi. Jadi kita melakukan wawancara langsung ke responden kami. Ada dua hal yang menjadi temuan besar dari survei kepuasan ini. Yang pertama adalah tingkat kepuasan yang relatif tinggi, 80,9%. Tinggi atau sangat tinggi nih Mas? Relatif tinggi. Relatif tinggi. Cuma memang ada 19,1% yang masih menyatakan tidak puas. Kalau kita proporsikan secara sederhana, dari 10 responden kita, 8 menyatakan puas, yang 2 tidak puas. Oke, jadi memang masih ada proporsi yang tidak puas. Oke, ini seperti yang ditunjukkan di dalam grafik yang ditampilkan di layar kaca nih. Dari yang tidak puas ini, mereka menyatakan bahwa persoalan bansos, kemudian harga sembako, kemudian susahnya mencari kerja, kemudian PHK, itu diungkapkan. Sementara dari sisi yang lain, dari 80,9 itu menyatakan ada dua hal juga di situ. Yang pertama adalah pola kepemimpinan. Kalau kita lihat pemerintahan Prabowo Gibran dalam 3 bulan terakhir ini lebih banyak menampilkan program yang merakyat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana program yang merakyat itu kemudian dieksekusi dalam 3 bulan pertama. Ini yang kita lihat di salah satunya adalah program makan bergizi gratis MBG. Itu dimulai tanggal 6 Januari kemarin. Masih menyasar 650.000 pelajar. Tetapi Presiden Prabowo akan menargetkan itu bisa sampai 82 juta nanti di akhir 2025. Ini yang menjadi dua hal yang menopang bagaimana pemerintahan ini dipersepsikan baik oleh masyarakat. Oke, Mas, sebelum kita masuk lebih detail terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, kenapa 100 hari menjadi salah satu bagian penting dalam survei Litbang Kompas? Dalam arti bahwa Litbang Kompas akhirnya melakukan survei terhadap masa 100 hari ke pemerintahan Prabowo Gibran ini. Iya, 100 hari adalah masa krusial ya. Kalau kita lihat sejarahnya memang kita selalu melakukan survei 100 hari sejak pasca reformasi, sejak Presiden Abdurrahman Wahid sampai hari ini Presiden Prabowo. Kenapa? Ada orang bilang di situ masih sangat pendek, tetapi sebetulnya dengan melihat pengalaman kita memiliki 7 presiden atau 6 ya sesudah reformasi, itu kita bisa membandingkan dalam 100 hari ini ada nggak hal yang spektakuler dibikin. Karena memang kalau kita lihat 100 hari juga punya dimensi bahwa euforia politik itu masih ada. Kita menangkapnya adalah ini sebuah harapan dan ekspektasi dalam 3 bulan itu muncul nggak? Ini yang menarik dari 100 hari survei pemerintahan. Kalau kita lihat di survei pemerintahan sebelumnya itu memang
cukup tinggi euforianya. Terakhir kita melakukan survei pertama kali Presiden Jokowi menjabat Januari 2015. Waktu itu survei kepuasannya mencapai 65%. Nah, capaian yang didapat oleh Presiden Prabowo ini 80,9% itu memang yang paling tinggi dibanding survei-survei 100 hari pemerintahan sebelumnya. Nah, ini ada faktor lain lagi yang didapat oleh Presiden Prabowo, yaitu aspek keberlanjutan. Jadi sebelum survei ini dilakukan 100 hari, kita juga pernah melakukan survei jelang pelantikan. Saat itu tingkat keyakinan terhadap pemerintahan ini September 2024 tingkat keyakinannya cukup tinggi, 74%. Jadi memang pemerintahan ini punya modal yang baik, melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan sebelumnya. Terakhir Presiden Jokowi mendapat apresiasi 75%. Jadi sebetulnya memang sesuatu yang sudah tidak mengagetkan. Tidak mengagetkan. Oke, saya masuk ke tahan sebentar karena sepertinya Andreas Hugo Parera, politisi senior PDIP sudah bergabung dengan kita. Bang Andre, selamat pagi. Selamat pagi Mario. Terima kasih Bang sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Bang, bagaimana PDIP sendiri melihat hasil tingkat kepuasan survei Litbang Kompas pada hari ini, 80,9% untuk Prabowo Gibran? Iya, saya kira kalau kita lihat dari hasil survei tentu ini sesuatu yang baik untuk pemerintahan Prabowo sekarang, karena faktor tadi juga sudah disinggung. Saya kira persiapan transisi, artinya masa transisi yang dilakukan dengan baik itu tentu membawa impact pada di masa awal pemerintahan ini. Dalam arti transisi itu berlangsung cukup lama, sejak bulan awal tahun yang lalu, atau tepatnya sekitar pertengahan tahun setelah keputusan itu definitif, sampai dengan bulan Oktober. Dan saya kira euforia dari proses yang berlangsung terjadi sebelumnya ini mempunyai pengaruh pada 100 hari, menjelang 100 hari ini. Nah, kita juga lihat ada beberapa program yang menurut saya cukup berpengaruh ke masyarakat. Salah satunya adalah yang menyangkut makan siang gratis. Meskipun harus kita katakan juga ini belum sangat menyebar sampai ke daerah-daerah gitu. Kalau misalnya saya tahu di kampungnya Mario sendiri di NTT, itu dari catatan yang disampaikan itu baru belum sampai 100 titik itu yang sudah memperoleh makan siang gratis ini untuk satu provinsi. Jadi masih sangat terbatas. Tapi karena masyarakat melihat euforia yang di dalam pemberitaan, tentu ini berpengaruh. Dan orang tentu berharap bahwa ini akan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika beliau berpidato pada tanggal 20 Oktober. Juga yang di bidang-bidang yang lain, saya kira faktor kepercayaan pada pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo ketika menyampaikan pidato pada tanggal 20 Oktober kemarin itu mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik. Nah, dalam beberapa waktu ke depan ini atau sekarang ini tentu orang menunggu implementasinya. Sudah beberapa hal yang berkaitan dengan implementasi dan implementasi ini akan sangat tergantung pada bagaimana koordinasi di lintas pembantu-pembantunya dalam hal ini di kabinet. Nah, ini terus terang kalau dari aspek ini saya kira perlu menjadi perhatian ke depan, karena koordinasi ini salah satu faktor yang penting di dalam implementasi dari program-program pemerintahan. Kita tahu bahwa apa yang berlangsung sampai dengan sekarang ini masih merupakan bagian dari perjalanan politik sebelumnya. Dalam arti apa? Implementasi dari APBN ini baru akan dimulai pada awal tahun ini. Karena kemarin masih ada penyesuaian dari DIPA, anggaran segala macam. Nah, tapi pada awal tahun ini baru kemudian akan implementasi itu program-program itu akan diimplementasikan oleh
kementerian dan lembaga yang menjadi yang ada di bawah pemerintahan Pak Prabowo. Oleh karena itu saya kira kita lihat dalam jangka waktu ke depan, kita harapkan bahwa tingkat kepuasan publik ini bisa tetap dipertahankan, dan itu tentu harapan kita semua. Gitu. Oke, tetap dipertahankan. Ini ada kabarnya katanya 80,9% menjadi lebih menarik bagi PDIP untuk jadi mitra strategis katanya, Bang. Ya, saya kira tetap bagaimanapun kita tetap harus menjadi mitra yang tetap memberikan pandangan-pandangan ya kritis, sehingga tetap ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang memberikan masukan-masukan, saya kira kalau semuanya yes man, nah ini juga bisa menindakbobokan pemerintahan ini. Karena kita tahu juga misalnya di dalam beberapa kebijakan yang sekarang lagi ramai menyangkut PSN, ya. Ini kan satu isu yang memang ini lebih bersifat di daerah, di lokal, tetapi bisa berdampak secara nasional. Isu ini pagar makan lautan itu. Terus kemudian juga ya soal perumahan gitu. Ada menteri yang menyampaikan bahwa sudah membangun 40.000 rumah, sementara ada yang bilang justru wakilnya sendiri membantah jumlah tersebut gitu. Dan memang ada hal yang tidak masuk di akal gitu. 40.000 rumah dalam kurang dari 3 bulan itu kan menurut saya agak aneh gitu. Dan kemudian juga ya apakah itu dibangun oleh pemerintahan Prabowo? Kenapa? Karena kita tahu bahwa anggaran untuk periode pemerintahan ini baru mulai diimplementasikan pada awal tahun ini gitu. Bagaimana kita bisa mengatakan membangun sekian banyak rumah dengan jumlah yang begitu fantastik gitu. Ya kemudian juga beberapa hal yang berkaitan misalnya di bidang, kebetulan saya di Komisi 13 yang menyangkut kebijakan-kebijakan di bidang hukum, HAM. Saya kira banyak catatan-catatan juga yang perlu menjadi perhatian dari pemerintahan ini ya, sehingga ini tetap bisa berjalan sesuai dengan harapan-harapan publik dan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di depan pidatonya atau yang ada di Asta Cita itu. Oke. Saya ke Mas Yoga. Ini melihat kalau misalkan PDIP masuk jadi mitra strategis Prabowo Gibran bisa 90% di tingkat kepuasannya ini kayaknya ya kemarin. Ya, kalau dari kalkulasi di atas kertas, kalkulasi politik yang terlihat memang ada korelasi antara dukungan politik partai-partai dan tingkat kepuasan. Kalau kita lihat dari koalisi yang dibangun oleh Pak Prabowo di DPR dan di kabinet itu mencapai 81%. Oke, berarti pemilihnya loyal ya? Pemilihnya loyal. Ya. Dan ini merupakan strategi keberlanjutan plus bagaimana Pak Prabowo bisa merangkul lawan politiknya. Ini menjadi salah satu juga faktor yang cukup menentukan bagi apresiasi pemerintah. Gitu. Kalau kita lihat memang dukungan politiknya 81%, tingkat kepuasannya pun hampir sama 80,9%. Jadi memang dari sisi kalkulasi politiknya secara sederhana mungkin itu sangat memungkinkan kalau misalnya semua partai akan menjadi bagian dari mitra strategis pemerintah. Tetapi memang PR-nya adalah apakah hal itu cukup untuk melanjutkan kembali kualitas demokrasi yang kita bangun selama ini kan gitu. Oke, Mas Yoga, sambil kita melihat ke layar kaca ini tingkat kepuasan kinerja pemerintahan ini perbandingan antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di tahun periode awal Jokowi JK dan juga di periode awal Prabowo Gibran. Seperti yang Mas sudah sebutkan tadi 60% Jokowi JK di awal, Prabowo Gibran 80%. Ya. Ini memang tren yang menurut saya menjadi modal baik ya bagi pemerintahan sekarang. Kenapa? Karena memang ini yang paling tinggi sepanjang sejarah. Bahkan lebih panjang lagi ketika dibandingkan dengan presiden sebelumnya juga ini yang paling tinggi. Pak Jokowi aja paling tinggi
September Juni 2024 70%. 74, sekian itu. Sementara Pak Prabowo sudah menambah 5% di atasnya 80,9%. Tapi ada faktor lain yang perlu kita cermati, Mario, di sini adalah ketika kita melihat euforia politik di 3 bulan pertama, itu bisa berbanding 180 derajat, berbalik ketika turun di masa 1 tahun pemerintahan. Jadi ada fase krusial di sini yang kita sebut sebagai implementasi atau konsistensi dari apa yang sudah dicanangkan. Benar nggak itu berjalan atau cukup hanya berhenti di 3 bulan ataukah masih bisa sampai 1 tahun kemudian sampai 5 tahun. Itu dinamika proses politik di mana nanti masyarakat juga akan menilai apakah pemerintah konsisten melaksanakan itu, pemerintah mengimplementasikan secara merata ke semua masyarakat. Itu yang menjadi tantangan berikutnya bagi pemerintahan Prabowo Gibran ketika mendapat approval rating yang cukup tinggi, 80,9% di 3 bulan pertama. Ini baru 3 bulan pertama, bisa berubah di 1 tahun kemudian. Anda mau bilang bahwa konsolidasi politik sudah selesai. Sekarang program implementasi program realnya ini yang ditunggu ya? Iya. Oke, saya ke Bang Andre. Bang Andre, melihat grafik tadi perbandingan antara periode pertama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala dan periode pertama Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka, ini ada perbedaan 60% dan saat ini 80%. Ini tanggapan bagaimana? Padahal waktu itu kan lagi mesra-mesranya Pak Jokowi dengan PDIP. Ya seperti yang saya katakan tadi, apa yang terjadi di kurang dari 100 hari pertama ini, artinya 3 bulan awal ini tentu imbas dari masa transisi gitu. Kita tahu bahwa masa transisi pada periode yang sebelumnya, terutama periode pergantian pemerintahan. Kalau 2019 kan dari figur yang sama kan. Tapi kalau 2014 kan dari Pak SBY ke Pak Jokowi ketika itu. Masa transisi yang relatif pendek, kemudian praktis pergantian pemerintahan pada waktu itu dengan warna pemerintahan yang harus kita katakan berbeda. Nah, kan dibandingkan dengan sekarang tentu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dengan keberlanjutan tentu ini berpengaruh pada persiapan dan pandangan publik tentang proses yang berjalan ini. Kita lihatlah kita ke depan dalam arti ketika implementasi dari program yang sudah disiapkan oleh pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini di dalam waktu-waktu yang ke depan. Nah ini tentu realnya ini akan terjadi di dalam katakanlah 3 bulan ke depan lagi, terus kemudian 1 tahun ke depan di dalam pelaksanaan misalnya periode pertama dari pelaksanaan APBN 2025-2026 nanti. Sehingga kita berharap bahwa ini tetap berjalan baik, tapi tentu perlu ada opini-opini, second opinion, terus kemudian pandangan-pandangan kritis dari masyarakat, dari DPR sendiri. Kita di DPR juga kita tetap memberikan masukan-masukan, pandangan-pandangan ketika kita melihat bahwa ada hal-hal yang perlu untuk menjadi catatan di dalam pemerintahan. Kalau tidak, ini yang kita tidak harapkan bahwa tiba-tiba kita berpikir bahwa semua bisa kita atur, kemudian terjadi seperti apa yang terjadi pada bulan September kemarin gitu. Masyarakat yang akan turun gitu. Ketika melihat bahwa pemerintah berpikir di DPR sendiri berpikir bahwa semuanya bisa diputuskan karena semua menyetujui itu gitu. Ternyata di masyarakat banyak orang yang tidak sependapat dengan apa yang ingin diputuskan oleh DPR dan pemerintah. Kasus misalnya undang-undang pilkada kemarin gitu. Jangan sampai itu yang hal-hal seperti itu kita dininabobokan dengan pandangan-pandangan bahwa kita bisa mengatur semuanya karena semua sudah setuju. Ternyata masyarakat melihat itu berbeda. Saya kira hal-hal seperti ini tentu perlu menjadi perhatian. Jangan sampai misalnya kita berpikir bahwa semua orang puas dengan ini. Ternyata ada kasus misalnya PSN di Banten yang
tentu ini mengejutkan kita semua, tetapi sebenarnya ini hal yang sebenarnya sudah cukup lama terjadi. Tapi orang seolah-olah menutup mata terhadap hal tersebut. Dan ini bisa merambat dan berimbas pada kasus yang sampai ke kasus secara nasional. Saya kira kita tidak berharap bahwa hal-hal itu akan terjadi, tapi saya kira perlu menjadi pertimbangan, perlu menjadi perhatian kita supaya pemerintahan bisa bekerja berjalan dengan baik. Oke, Mas Yoga, second opinion, biar pada akhirnya tidak kebablasan kalau kata Bang Andre Hugo. Tetapi kalau dilihat dari tadi Mas Yoga sudah menjelaskan terkait dengan dukungan politis yang di parlemen, tapi sebenarnya kepuasan terhadap Prabowo Gibran secara program implementasi realnya di lapangan seperti apa? Karena dalam pemberitaan hari ini di media harian Kompas mengatakan bahwa ada banyak, salah satunya makan bergizi gratis, dan apa saja misalkan? Iya, ada dua hal program yang melekat di hati masyarakat. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah pendidikan. Ini juga menjadi backbone atau program prioritas ya yang selalu didengung-dengungkan oleh Presiden Prabowo. Ini sebetulnya mengerucut ke satu hal, kesejahteraan sosial. Itu yang kita temukan juga di lapangan. Kita menemukan makan bergizi gratis itu ada. Tetapi betul bahwa misalnya kayak program 3 juta rumah itu memang belum ada. Di lapangan sejauh pengamatan kita itu memang belum ada. Tetapi program makan bergizi gratis yang sangat berefek ke pelajar itu sudah berjalan. Dan itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi memang ada PR-nya. Implementasi itu tadi yang harus dilakukan. Kalau di layar tadi kan ada per bidang ya, ada politik dan keamanan, hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Ini yang dinilai dari Litbang Kompas ini. Iya, betul. Tadi ada poin menarik yaitu transisi pemerintahan. Bagaimana dalam 3 bulan ini sesudah pelantikan itu tidak ada riak-riak politik. Jadi pembentukan kabinet berjalan lancar, kemudian bagaimana konsolidasi kabinet dan politik itu dilakukan dengan sangat landai, itu membentuk persepsi bahwa stabilitas politik ini berhasil diciptakan oleh pemerintahan sekarang. Jadi faktor utamanya dari pembentuk kepuasan ini ada 2, 1 politik, 2 kesejahteraan sosial. Tadi yang berhubungan dengan program-program yang quick win tadi. Ada 8 program quick win dan itu mengerucut di aspek kesejahteraan sosial. Jadi dua bidang ini tidak heran menjadi paling banyak diapresiasi. Pertama adalah politik 85% tadi disusul oleh kesos. Nah, PR-nya itu di penegakan hukum dan ekonomi. Ini yang masih dinilai sedikit lebih rendah dibanding 2 bidang yang lain. Oke, Anda mau bilang bahwa selama 100 hari ini lebih banyak konsolidasi politiknya ketimbang program real atau bagaimana? Dengan konsolidasi politik plus ada bantuan yang bersifat karitatif langsung menyasar ke program-program kesejahteraan sosial, utamanya adalah kesehatan dan pendidikan. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan itu yang digarap oleh pemerintah. Jadi memang ada kesinambungan di situ. Oke, Bang Andre, jika konsolidasi politiknya berjalan lancar di 100 hari pertama, apakah mungkin saja akan mengganggu check and balance-nya di parlemen nanti? Tapi sebelum Abang menjawab, kita saksikan usai jeda berikut. Di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mares Sarong dan juga para narasumber saya. Ada peneliti Litbang Kompas Andreas Yoga Prasetyo. Dan juga melalui sambungan Zoom ada politisi senior PD Perjuangan Andreas Hugo Parera. Dan hingga saat ini kami masih terus menghubungi Hendarsa Marantoko, politisi Partai Gerindra ataupun politisi Partai Gerindra lainnya. Namun sampai saat ini masih terus menunggu konfirmasinya. Saya ke Bang Andreas. Bang Andre, melihat bahwa konsolidasi politik Prabowo Gibran berhasil merangkul mereka-mereka yang berada dalam hubungan dengan politis ini berhasil di 100 hari pertama. Kalau Anda lihat, jika sudah berhasil seperti ini, apakah mungkin saja mengganggu check and balancing-nya nanti? Ya, saya kira pemerintah pun perlu artinya ada suara-suara penyimbang. Dalam hal ini, ya ini untuk kepentingan kita semua juga gitu. Artinya, ya
kepentingan bangsa ini, kepentingan negara ini secara politik perlu ada kritik-kritik yang konstruktif yang datang dari baik itu dari DPR maupun dari masyarakat gitu. Ya. Sehingga tidak terjadi kalau ada persoalan tidak ibaratnya kita menyimpan persoalan di bawah karpet gitu. Ya. Nah, ini yang saya kira meskipun kita tahu kemarin pada bulan September tingkat kepuasan tetap tinggi gitu. Kemudian di DPR praktis semua fraksi menyetujui apa yang dikehendaki oleh pemerintah gitu. Tapi kan kita tahu bahwa kemudian masyarakat melihat itu lain. Dan tiba-tiba muncul gerakan demonstrasi yang begitu besar. Pada waktu itu kan hanya fraksi PDI Perjuangan yang memberikan catatan terhadap kasus yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang Pilkada itu gitu. Jadi hal-hal seperti ini perlu tetap menjadi pandangan kritis, termasuk dari media gitu. Ya. Media juga jangan meninabobokan hal-hal yang terjadi di masyarakat gitu. Ya. Bahwa tingkat kepuasan publik itu adalah potret sesaat yang terjadi ketika survei itu dibuat gitu. Tapi kan politik ini kan berjalan terus gitu, berjalan dari waktu ke waktu gitu. Nah kita lihat perjalanan dalam waktu-waktu ke depan gitu. Karena pemerintah ini kan masih berjalan masih cukup panjang gitu, sehingga harus kita katakan bahwa pemerintah pun membutuhkan pandangan-pandangan kritis yang konstruktif dari berbagai sudut pandang gitu, termasuk tentu dari di DPR gitu. Bang, kalau melihat di lapangan yang terjadi, bagaimana PDIP melihat ada satu sisi tingkat kepuasan yang tinggi, tapi di satu sisi ada polemik-polemik masyarakat seperti yang tadi Abang juga sampaikan, misalkan mencari kerja susah, bansos yang tidak merata. Ini bagaimana tanggapan dari PDIP sendiri? Justru itu ini kan saat ini mungkin kita katakan the silent voice the silent voice ini jangan sampai menjadi the silent majority nanti yang kemudian muncul dalam bentuk letupan, dan ini perlu ada kanalisasi yang menyuarakan bahwa di sini ada persoalan sebenarnya. Meskipun secara menyeluruh kita katakan bahwa ini baik-baik saja, tapi ada persoalan di sini, Jangan sampai kumpulan persoalan-persoalan yang sedikit-sedikit di berbagai tempat ini menjadi suatu persoalan yang sifatnya menyeluruh. Nah kan kita semua juga tahu gitu bahwa hari-hari ini banyak terjadi PHK. Hari-hari ini meskipun program makan bergizi gratis itu sudah mulai di launching, tapi banyak juga yang belum memperoleh itu. Ada juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan implementasi daripada program tersebut. Saya katakan tadi misalnya contoh di NTT sendiri kan kita melihat di berbagai media baru 12 titik kalau tidak salah yang ada makan bergizi gratis ini. Ya mungkin orang menunggu 3 bulan pertama ini orang masih bisa menunggu gitu. Tapi sampai setahun ke depan kok kami tidak dapat gitu. Sementara dikatakan bahwa ini program untuk semua mereka yang membutuhkan di Indonesia ini kan. Indonesia ini kan luas gitu, bukan hanya di titik-titik tertentu yang diberikan makan bergizi gratis tadi gitu. Jadi hal-hal seperti ini perlu ada yang saya katakan tadi, kanalisasi daripada suara-suara yang memberikan pandangan-pandangan atau opini-opini yang real yang ada di masyarakat, sehingga kita tidak dininabobokan dengan opini yang muncul di permukaan. Karena bagaimanapun meskipun politik itu adalah persepsi, tapi pada titik tertentu fakta yang akan fakta yang akan memutuskan bahwa ini adalah sesuatu yang real atau tidak. Gitu. Oke. Bang, saya ke Mas Yoga. Mas Yoga melihat bahwa tadi ada permasalahan. Ini soal dengan yang tidak puasan itu. Bahwa kita melihat bahwa walaupun tingkat kepuasan ini ada di menengah ke bawah, tetapi banyak permasalahan-permasalahan yang juga ditemukan di menengah ke bawah. Misalkan seperti bansos tidak merata, tetapi juga
mencari kerja susah. Nah ini bagaimana menjelaskan dari ketidakpuasan mereka yang tidak puas dengan pemerintahan Prabowo Gibran ini? Iya, mereka yang tidak puas itu juga tertangkap dari survei kita. Ya. Tadi kalau saya jelaskan di awal, 2 dari 10 itu menyatakan tidak puas. Ya. Alasannya betul sekali bahwa ada problem bansos yang tidak merata. Ini kalau kita tanyakan, salah satu jawabannya adalah pendataan. Ya. Pendataan yang masih belum terlalu bagus. Masih belum. Dan ini persoalan laten sebetulnya, karena bansos sudah berlangsung beberapa tahun. Kemudian betul tadi ada masalah struktural lainnya seperti misalnya kalau kita lihat lapangan kerja susah, kemudian sembako, PHK di mana-mana, daya beli menurun, deflasi bahkan ya. Nah, ini yang juga dicermati dari hasil survei kita adalah bagaimana kelas menengah atas dan mereka yang berpendidikan tinggi itu menyuarakan itu. Jadi porsi terbesar dari mereka yang tidak puas berasal dari masyarakat yang berpendidikan tinggi 70% dan masyarakat kelas atas 67%. Jadi proporsi yang tidak puas itu semakin membesar di kelompok masyarakat yang relatif tinggi. Nah itu yang akan menjadi tantangan bagaimana tadi dibilang bahwa satu ada problem struktural, problem laten yang mungkin tidak terjawab dengan program-program yang sangat instan ini, program karitatif yang lebih banyak diterima oleh masyarakat bawah. Sementara masyarakat kelas atas, masyarakat berpendidikan tinggi ini harus mensubsidi program yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana kemudian banyak pajak, kenaikan itu diterima oleh masyarakat kelas atas, sementara masyarakat kelas bawah menerima sebaliknya. Jadi betul sekali tadi dibilang bahwa persepsi yang kita potret memang saat kita melakukan survei, tetapi ada tren juga yang tadi juga ditunjukkan bagaimana survei itu memotret dinamika persepsi kepuasan masyarakat. Saat-saat tertentu itu bisa turun. Misalnya dulu pernah di zaman Pak Jokowi JK ada kenaikan harga BBM. Itu kan sangat menyentuh bagi seluruh masyarakat. Persepsinya langsung turun. Kemudian ada konflik ketika pencalonan Kapolri. Itu juga langsung berimbas ke gejolak politik. Bagaimana itu sampai ke DPR, sampai ke perseteruan 2 lembaga negara, itu juga mempengaruhi persepsi publik. Jadi memang apa yang kita potret akan lebih lengkap rasanya kalau kita melihat secara tren. Jadi yang tadi dibilang bulan madu pemerintahan atau euforia dalam 3 bulan ini belum tentu besok bisa sama. Angka yang begitu tinggi ini bisa saja bergejolak di kemudian hari ketika tadi dibilang bahwa kenapa makan bergizi gratis hanya diterima oleh 650.000 doang, sementara dijanjikan 80 juta misalnya. Ini sampai kapan? Kemudian update soal rumah sakit tipe D ke C, itu juga dalam 3 bulan ini memang sudah ada implementasi berupa groundbreaking. Tetapi apakah itu akan selesai dalam berapa tahun ke depan, kita juga belum tahu. Tetapi bahwa saat ini masyarakat melihat kesungguhan dari pemerintah itu iya, tetapi tantangan ke depannya adalah bagaimana pemerintah bisa mempertahankan tingginya persepsi publik terhadap pemerintah. Tapi ini menarik bahwa startnya sudah tinggi, 80%. Apakah mungkin saja, Mas Yoga, menjadi sebuah tanda kutip beban bagi pemerintahan Prabowo Gibran untuk terus memuaskan masyarakatnya di 5 tahun Prabowo Gibran ini, ataukah mungkin ini menjadi salah satu jalan mulus bagi pemerintahan Prabowo Gibran diyakini bisa melanjutkan terus atau sukses dengan program-programnya? Kalau kita lihat jejaknya memang dinamis bahwa itu bisa turun, tetapi kata kuncinya adalah bagaimana pemerintah membuktikan konsisten bekerja, kemudian mengimplementasikan apa yang sudah dia buat sambil menjaga terus stabilitas politik, kepastian hukum dan jaminan ekonomi. Itu akan menjawab nanti di 1 tahun pemerintahan sampai 5 tahun pemerintahan. Apakah pemerintah bisa mempertahankan modal yang sudah sangat tinggi ini? 80,9% ini baru pertama kali terjadi dan kita juga sama-sama akan melihat apakah 1 tahun ke depan akan naik ataukah bisa turun dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi. Misalnya gejolak ekonomi, tren PHK, kemudian daya beli yang menurun, deflasi, itu juga akan mempengaruhi bagaimana pemerintah bisa tetap baik di mata rakyatnya. Apakah mungkin saja menurut Anda untuk mempertahankan 80% ini
Prabowo Gibran akan lebih banyak memberikan kebijakan-kebijakan populis, misalkan bansos ataupun kebijakan lain, sehingga tetap menjaga tingkat kepuasannya? Kalau melihat instrumen yang paling besar ketika kita survei memang apa yang didapatkan oleh masyarakat seperti bansos, kemudian tadi makan bergizi gratis, kemudian layanan kesehatan, itu yang salah satu yang membentuk bagaimana citra publik menilai kinerja pemerintah. Kesungguhan mereka ketika menggelontorkan bansos sejak November, melanjutkan yang sebelumnya, itu sudah dinilai sebagai salah satu start point yang bagus. Apakah ini akan berpengaruh ke depan? Menurut saya iya, karena itulah yang mungkin membantu mengganjal turunnya daya beli, kemudian bagaimana sulitnya rakyat mencari pekerjaan dalam sementara waktu. Itu Mario. Oke, saya ke Bang Andre. Bang Andre, melihat 100 hari Prabowo Gibran yang 80% relatif tinggi, apa sebenarnya masukan dari PDIP ke depan untuk mungkin saja menjaga ini atau mungkin bisa meningkatkan tingkat kepuasan dari Prabowo Gibran pemerintah terhadap masyarakat? Ya, tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Andreas juga tadi, bahwa kalau kita perhatikan ya, saya bukan ahli ekonomi, tapi dengan perjalanan waktu sampai sekarang, dalam bahasa yang lebih bahasa yang lebih sederhana, bahwa dukungan dari berbagai macam program sosial ini ya sekarang ini ya lebih karena dukungan dari kelompok kelas menengah, kelompok kelas atas yang memberikan membayar pajak, membayar yang lain-lain semua lebih tinggi untuk kemudian ini didistribusikan kepada masyarakat di bawah. Yeah. Nah ini baik gitu, ini baik. Tapi seberapa jauh dan seberapa lama ketahanan masyarakat kelas atas ini bisa terjadi. Gitu. Saya kira di sini mau saya katakan bahwa faktor ekonomi ke depan itu akan sangat menentukan. Dan faktor ekonomi ini tentu ya di samping domestik juga internasional gitu, faktor geopolitik global. Dan kita berharap bahwa ini bisa berjalan baik terus dan pemerintah bisa menjaga stabilitas. Gitu. Kita masih ingat bahwa akhir tahun 90-an dulu, semua orang menilai bahwa pemerintahan Indonesia pada waktu itu berjalan baik. Gitu. Tapi ya krisis yang terjadi di negara tetangga kita, kemudian secara cepat itu merubah semua situasi yang terjadi termasuk di kita gitu. Dan itu kemudian berbuntut sampai dengan terjadinya peristiwa apa yang kita kenal dengan reformasi gitu. Ya. Kita tidak berharap bahwa ini terjadi lagi, tapi kita perlu mengantisipasi hal-hal seperti itu gitu, bahwa ya hal-hal yang dinyatakan secara baik itu baik untuk menjadi bahan refleksi kita gitu. Tapi tetap perlu memperhatikan aspek-aspek tadi seperti yang tadi Mas Andreas sendiri katakan dari hasil survei ini kan kita menunjukkan bahwa dukungan misalnya bansos, program-program kerakyatan, ya karena kita ini hidup di dalam satu negara kan, bahwa semua hal yang baik ini karena kita peroleh dari satu kelompok yang mendistribusikan ini. Gitu. Tapi seberapa jauh ketahanan dari kelompok ini ya untuk bisa kemudian juga tetap memberikan distribusi itu secara terus-menerus gitu. Dan disinilah tugasnya pemerintah gitu. Bahwa support ini juga supaya mereka juga merasa adil dan tetap bisa ya, katakanlah membayar pajak dengan dengan sukarela dan kemudian ini bisa menjadikan kita hidup dalam satu negara yang baik yang mereka yang mampu maupun mereka yang kurang mampu untuk bisa tetap saling mendukung. Gitu. Nah, saya kira keadilan seperti ini perlu tetap dijaga dan menjaga stabilitas keseimbangan daripada proses perjalanan pemerintahan dan negara Republik Indonesia. Ya, terakhir Mas Yoga terkait dengan apa yang harus ditingkatkan lagi ataupun dijaga oleh pemerintahan Prabowo Gibran dalam setelah 100 hari ini. Ini terkait dengan apa kerja-kerja yang perlu diprioritaskan, harus diselesaikan dan apa lagi? Ya, yang pertama adalah bagaimana mencermati aspek ketidakpuasan publik. Itu yang menjadi PR yang menurut saya paling besar ya, karena di situ juga
tadi dibilang lebih banyak ke faktor ekonomi. Sementara pemerintah lebih banyak menggarap bidang kesejahteraan sosial. Sementara di problem ekonomi ini banyak sekali yang menjadi tuntutan atau semacam kegelisahan dari masyarakat kelas atas, kelas menengah. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat bagaimana pemerintah memeratakan membuat pemerataan terhadap program-program yang sudah dilakukan supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Apakah program ini bersifat lebih banyak pertimbangan politis ataukah benar-benar memang murni karena untuk kesejahteraan sosial. Kita berharap bahwa ini memang pertimbangannya kesejahteraan sosial. Kemudian aspek yang ketiga adalah kalau kita lihat dari alasan ketidakpuasan ini, salah satunya adalah program-program yang masih di awang-awang. Kayak misalnya yang paling rendah dari Asta Citra itu kan malah rumah ya. Rumah gratis, rumah murah. Kemudian MBG itu juga masuk juga, salah satu dari 4 yang paling banyak masih paling banyak dikeluhkan, walaupun juga paling banyak juga diapresiasi. Jadi tantangannya di situ. Yang ketiga tadi mendengarkan apa yang menjadi perhatian bagi kelas menengah itu, yang paling banyak kena dampaknya ini. Kena dampaknya. Iya. Ini yang harus dikelola dengan baik karena mereka lebih kritis. Mereka lebih aware terhadap isu-isu yang menurut mereka ini mendegradasi demokrasi, ini mengkhawatirkan ekonomi. Kenapa? Karena ketika 98 kita belajar dari krisis yang paling berat dialami Indonesia adalah ketika bertemunya krisis ekonomi dengan krisis politik. Ini yang paling berat bagi pemerintahan di Indonesia. Oke, Mas Yoga, sebelum saya closing, bahwa hari ini Litbang Kompas merilis hasil survei tingkat kepuasan dan tidak hanya hari ini, tapi selama 5 hari ke depan ya, Mas? Ya, kita akan mengupas dalam 5 hari ke depan. Apa saja, Mas, dari berbagai aspek yang hari ini adalah soal kepuasan secara umum, kemudian juga Asta Cita dan quick win. Besok kita akan mengupas soal kinerja bidang politik dan keamanan dan pamor menteri-menteri yang ada di dalamnya. Sejauh mana masyarakat mengenal menteri-menteri baru dan kesan yang didapatkan masyarakat terhadap para menterinya. Oke, terima kasih peneliti Litbang Kompas Andreas Yoga Prasetya atas waktunya hari ini menjelaskan terkait dengan hasil survei Litbang Kompas, dan juga politisi senior PDI Perjuangan Bang Andreas Hugo Parera. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu.